anak-anak. Ini siang loh ya. Ayo. Iya. Selamat siang, Iya. Bu. Kan semangatnya masih semangat pagi. Selamat siang. Ini masih semangat pagi. Nah, karena kita berbicara dengan semangat, guru ingin memberikan apa ya, semacam kayak pemanas, pendinginan gitu loh, itu berkaitan dengan tepuk semangat. Sudah pernah ada yang dengar belum berkaitan dengan tepuk semangat? Belum, Bu. Belum, Bu. Diajarin, Bu. Tepuk semangat. Semangat. Seperti itu ya. Oke, Bu. Jangan lupa, yuk tepuk semangat. Semangat Kakak. Karena ini jam terakhir, jadi nanti kan sebentar lagi pulang ya. Jadi di pembelajaran terakhir ini harus semangat mengikuti pembelajaran gitu. Nah, baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita masih berkaitan dengan cerpen. Coba Bu Guru pengen tanya, ada yang masih ingat pertemuan kita selanjutnya membahas tentang apa ya? Ini masih ingat pembelajaran sebelumnya kita bahas masih Bu, unsur intrinsik ya Bu ya? Ya betul, unsur intrinsik. Apa saja itu unsur intrinsik? Kalau nggak salah itu ada tema, kemudian ada alur, ada latar, ada tokoh penokohan, ada amanat, ada sudut pandang. Ya nggak Bu? Ya betul, Kenny. Itu jadi unsur intrinsik itu meliputi tema, alur, amanat, tokoh penokohan, sudut pandang. Kemudian sebelum kita masuk ke materi, guru ingin menyampaikan kompetensi dasarnya. Guru akan berbagi layar kepada kalian. Silakan nanti disimak. Itu Bu, cari ya mainan HP terus, Bu. Ayo Mas cari ya, HP-nya disimpan. Ya, Bu, nggak merhatiin, Bu. Tuh cari nggak merhatiin, Bu. Iya, Bu. Mohon maaf, Nanti kalau Bu. perhatiin, Bu Guru tunjuk ya. Nah, apakah sudah terlihat anak-anak? Proses, Bu. Belum, Bu. Proses. Belum Bu. Nah, Sudah, Bu. Sudah. Jadi untuk materi kita yaitu menulis cerita pendek, namun di pertemuan hari ini nanti kalian akan menulis kerangkanya dulu dengan media gambar berseri. Nah, untuk KD-nya dan indikator pencapaian kompetensinya itu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan pembahasannya. Kemudian indikatornya itu merancang kerangka cerpen berdasarkan pengalaman dan gagasan. Kemudian untuk pembelajarannya, setelah nanti kalian mengikuti proses pembelajaran ini, kalian akan dapat menyusun kerangka cerita pendek dan mengembangkan cerita pendek yang telah disusun menjadi cerpen yang utuh dengan. Nah, Bu Guru ingin tanya, apakah kalian masih ingat apa itu yang dimaksud dengan cerpen? Saya ingat, Bu. Ingat, Bu. Yo, Bu. Yo, Dinda apa Erlinda? Ya, Erlinda? Cerpen itu adalah cerita singkat, Bu, yang dibaca sekali duduk, Bu. Ya, betul. Jadi cerpen itu cerita yang singkat yang hanya dibaca sekali duduk. Sebenarnya banyak pengertian berkaitan dengan cerpen ya. Kalau menurut KBBI itu cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Nah, pada umumnya cerpen bisa memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Nah, kemudian untuk selanjutnya, guru ingin meminta salah satu siswa untuk membacakan cerpen yang akan guru tampilkan di layar nanti. Mbak Dewi siap membacakan? Mbak Dewi? Iya, Bu. Bu Guru minta tolong ya untuk membacakan cerpen yang Bu Guru tampilkan. Iya, Bu. Bentar, Bu Guru ini stop share dulu. Bersama Mungulin. Apakah sudah terlihat Mbak Dewi dan anak-anak besok. Doakan, Mem. Amin, Mem. Doakan ya, Mem. Yang lainnya sambil menyimak ya, ketika Mbak Dewi. Tapi berliku-liku. Isinya. Berliku-liku ya, Mbak, silakan dibaca Mbak Dewi. Kita ngapot RPP dulu kayaknya. RPP masih mute, modelnya. Mbak Dewi. Instrumennya enggak. Sini lagi peer teaching kalau. Nanti PPL-nya liburan sekolahku. Usai pembagian rapat di sekolah, akhirnya aku bisa menikmati libur panjang. Meskipun aku tidak mendapat ranking atas, tapi aku tetap mendapat nilai yang lumayan baik.
Aku tetap bahagia karena membayangkan keluargaku mengajakku pergi liburan. Ayah dan ibuku mengajakku Rancangan pergi liburan ke pembelajaran kan. suatu tempat wisata yang menyenangkan. Aku sangat tidak sabar untuk pergi menikmati liburan. Bahkan aku bingung untuk memilih pakaian mana yang akan kupakai. Kali ini Iya. aku pakai baju mana ya? Tanyaku dalam hati. Yang biru sangat bagus, tapi LPP. yang merah juga sangat cocok. Aku pun pergi menemui Ya. ayah dan ibuku yang sedang nonton TV. Lalu aku berbincang dengan mereka. Ayah, ibu, bagaimana kalau kita pergi tiba-tiba hanya saling padam, lalu ayah berkata, Kami mendoakan ya. nah, liburan kali ini kamu di rumah saja. Karena ayah Serius? harus ada pekerjaan keluar kota. Serius, Aku sangat Mem? kecewa Oh iya, dengan iya. pernyataan ayah. Anu tapi suami sering aku harus nge-puji menerima Om Pray juga ya berarti ya? hari-hari telah berlalu dan aku hanya menikmati Oh liburan iya, di sekolahku Mem. di Iya, rumah iya. saja. Tolong, Mem. Meskipun aku Pertanyaannya apa sebenarnya aja, tidak Mem? ingin Iya. pergi keluar rumah bersama teman-teman, tapi Ya, ibu kenapa pilih melarangku model pergi itu ya, keluar Mem? Ya, suka-suka saya dan lah, Pak. hanya menyuruhku Gimana? membantu melakukan pekerjaan rumah seperti bersih-bersih. Kalaupun Rencana aku pelaksanaan keluar pembelajaran. hanya saat ke pasar dan itu pun juga ditemani ibu. Pembelajaran. Namun aku tetap melakukan kegiatan, Ngebleng ya, udah melakukan ngebleng. pekerjaan yang produktif seperti belajar Oke, Mem. untuk Terima kasih, menyambut Mem. ujian nasional yang akan berlangsung beberapa bulan lagi. Sebenarnya aku juga merasa sudah berada di rumah terus. Sebenarnya aku merasa suntuk berada di rumah terus. Terkadang aku ingin menolak permintaan ibu saat menyuruhku, tapi aku cuma bisa menerima dan melakukannya. Pada satu sore, ibu mengetuk pintu kamarku dan bilang kepadaku, kamu segera mandi ya, ibu tunggu di luar. Aku menjawabnya, loh kita mau kemana Bu? Lalu ibu menjawab, ibu mau mengajak kamu jalan-jalan ke taman kota. Ya sekalian, masa kamu di rumah terus? Sontak aku merasa senang. Yang benar Bu, oke, kalau begitu aku mandi dulu. Setelah itu aku pergi ke taman kota bersama ibu, meskipun hanya jalan-jalan sore di sekitar taman, aku sudah merasa sangat senang. Mungkin ini karena aku terlalu lama berdiam diri di rumah dan baru kali ini menikmati jalan-jalan. Yang pasti aku sangat senang karena ibu mengajak aku jalan-jalan sore. Terima kasih Mbak Dewi. Sama-sama Bu. Nah, dari cerpen yang sudah dibacakan Bu Dewi, apa itu judulnya? Ya, Bu. Ya, silakan Mas Arya. Judulnya liburan, Bu. Liburan Sekolah, Bu. Liburan sekolah. Ayo, tokohnya siapa saja? Siapa saja tokohnya tadi? Ada? Ayah. Ayah. Ibu. Nah, kemudian di mana saja tempat terjadinya peristiwa? Rumah. Rumah. Dan taman Taman kota. Taman kota. Taman kota, Bu. Ya, tadi ya. Ya. Jadi ini mengingatkan kembali untuk unsur pembangun cerpen, yaitu unsur intrinsik ada tema, tokoh dan penokohan. Ini hanya mengingat kembali ya, karena pertemuan kemarin sudah Bu Guru sampaikan. Ada tema, tokoh penokohan, kemudian alur, ada alur maju, alur mundur, alur sakuran, kemudian ada sudut pandang, dan ada amanat. Kemudian karena pertemuan hari ini nanti kalian akan menyusun kerangka cerpen, ini adalah cara menyusun kerangka cerpen. Tapi sebelumnya Bu Guru tampilkan dulu untuk struktur teks cerpennya ya. Yang pertama itu ada orientasi, yaitu penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual, dan waktu kisah. Nah, pengenalan karakter dan arah menuju komunikasi. Kemudian yang kedua, rangkaian peristiwa, yaitu bisa berlanjut melalui rangkaian peristiwa tak terduga. Untuk yang ketiga, apa itu anak-anak? Komplikasi, Bu. Seputar konflik atau masalah yang memengaruhi latar waktu dan karakter. Nah, di sini tokoh utama itu mengarah ke solusi. Untuk struktur teks cerpen yang terakhir apa itu? Anak-anak? Resolusi, Bu. Nah, betul, Dinda. Resolusi yaitu solusi untuk masalah atau tanggapan dicapai berhasil. Nah, di sini itu bagaimana cara pengarang mengakhiri cerita, ataukah happy ending ataukah sad ending. Jadi nanti kalian itu menyusun kerangka cerpen berdasarkan apa itu namanya gambar berseri yang nanti Bu Guru akan tampilkan ya. Nah, tadi untuk cara menyusun kerangkanya itu
Yang pertama di sini yaitu kalian melakukan pengamatan atau mengamati objek peristiwa sehari-hari. Kemudian yang kedua itu menentukan Judul. ketiga menentukan Latar belakang, Bu. Latar belakang atau alur, Bu. kemudian yang keempat menentukan Para tokohnya, Bu. Oh, Bu. ya, menentukan tokoh siapa saja, nanti ada berapa tokoh, wataknya seperti apa, seperti itu. Kemudian ada sudut pandang, bagaimana cara pengarang memposisikan dirinya dalam bercerita, apakah menggunakan sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Kemudian yang terakhir itu menciptakan konflik. Nah, selanjutnya silakan nanti kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 3-4 siswa untuk membuat kerangka cerpen berdasarkan gambar berseri. Nah, untuk pembuatan kelompok ini, Bu Guru bagikan saja ya biar lebih efektif. Untuk kelompok yang pertama itu ada Mas Ferry, Mbak Patriana, Mbak Erlinda, dan Mbak Dewi. Kemudian untuk kelompok yang kedua itu ada Mas Dermawan ya, bukan Hermawan. Ada Mbak Alfi dan Mbak Arsita. Untuk kelompok yang ketiga itu ada Mas Darmawan, kemudian ada Mbak Dinda dan Mbak Heni. Siap, Bu. Ya. Saya belum kebagian kelompok, Bu. Carinya belum, Bu. Kasihan, Bu, carinya, Bu. Mas Arek gabung kelompok yang 3 sama Mas Coret aja, Darmawan. Bu, dari kelas, Bu. Gak Coret mau, aja, Bu. Ada Darmawan, Coret Bu. aja dari kelompok kelas, 3, Bu. Carinya, Bu. Sama saya juga males, Bu, sama Carya, Bu. Iya. Coret aja, Bu, dari kelas, Bu. Jangan, kasihan Mas Arya. Carya suruh kelompokan sama teman-teman aja, Bu. Ya, Bu, Carya kalau kelompokan maunya sama Dinda terus, Bu. Nggak mau sama yang lain. Ya, jangan seperti itu. Kalau dalam bekerja kelompok itu semuanya harus saling bekerja sama. Jangan kalah pilih ya, jangan dipilih-pilih teman, gitu nggak baik. Nah, Soalnya kalau diskusi sama Carya hasilnya sad ending, Bu. Happy ending terus, Bu, hidup saya, Bu. Nggak mau. Ending, Bu. jangan seperti itu. Baik, kita kembali ke laptop. Ya, ini. Sudah terlihat belum ini LKPD-nya? Jadi ini untuk LKPD-nya, petunjuk pengerjaannya. Nanti kalian mencermati gambar berseri yang Guru tampilkan. Nanti tiap kelompok itu memilih salah satu gambar berseri yang Guru tampilkan. Kemudian untuk disusun menjadi kerangka cerpennya. Nah, ini gambar berserinya ya. Nah, dengan gambar berseri ini sekalian mempunyai gambaran tidak? Daripada kalau tidak dikasih gambar, ada gambar. Udah dengan gambar, Bu. Ya. Biasanya kan kalian kalau misalkan tidak ada media gambarnya atau hanya berimajinasi sendiri, itu kalian susah untuk menentukan latar ceritanya, menentukan tokohnya. Topiknya aja susah ya, Bu, ya. Iya. Jadi kalau dengan media berbantu gambar berseri ini kan menjadi lebih mempunyai gambaran yang lebih jelas seperti itu. Ini untuk gambar berseri yang satu, ini untuk gambar berseri yang kedua, dan ini untuk gambar berseri yang ketiga. Jadi nanti silakan kalian berdiskusi seperti yang sudah Bu Guru sebutkan tadi, anggota kelompoknya silakan pilih dari ketiga gambar berseri ini untuk dikembangkan menjadi sebuah kerangka cerita pendek. Ya, silakan Bu Guru kasih waktu 10 menit ya untuk berdiskusi mengembangkan kerangka cerpen dengan berbantuan gambar berseri ini. Ya, baik, silakan sekarang kalian berdiskusi. Berarti pilih salah satu ya, Bu. Ya, Bu Eka izin ke kamar mandi nggih. Silakan Mbak Alfi. Ibu akan berikan kalian explore ya dari materi yang sudah Ibu berikan pada kemarin ya. Kemarin kalian kalau mana lagi materinya yang coba mencari tahu ya. Silakan boleh coba kalian menambahkan dari browsing ya, dari internet juga boleh. Silakan Ibu berikan waktu ya sama dan kelompoknya ya. Silakan kalian ya. kelompok perlu bisa berbuat sekali.
Ada kesulitan tidak Mbak Erlinda? Sudah selesai, Bu. Sudah selesai. Bagus. Untuk kelompok 2 bagaimana? Ada yang perlu ditanyakan atau ada kesulitan pada kelompok 2? Tadi ada Mas Dermawan, ada Mbak BK izin keluar sebentar nggih, Bu. Kamar mandi nggih, Bu. kelompok 2 dan Mas Satya selesai. Oke, sudah selesai ya. Ada kan akan hasil dari diskusi kelompok. Selesai kelompok 3. Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusi Kelompok 3 sebentar lagi Bu, baru proses. Oh ya. 5 menit lagi waktunya ya, silakan diselesaikan. Oke. Iya Bu. Siap. Tambahkan poin ya. Silakan kelompok 1 diwakilkan oleh siapa? Presentasi. Nah, baik. Oke, silakan. Karena waktunya Ibu akan stop sharing dulu ya. aku, Mbak Erlinda, membacakan hasil diskusinya. Mbak Putri, silakan. Ya, siap Bu. Sharing ya. Hasil diskusi dari kelompok 1 tadi memilih gambar seri yang nomor 1, Bu. Oh ya. Orientasinya yaitu ada seorang anak bernama Bagus yang merupakan anak SMP yang rajin. Kedua, rangkaian peristiwanya saat itu Bagus sedang berangkat ke sekolah. Komplikasinya, di jalan Bagus melihat nenek yang tidak bisa menyeberang jalan. Kemudian resolusinya, akhirnya Bagus membantu nenek tersebut untuk menyeberang jalan. Seperti itu, Ibu. Terima kasih Mbak Erlinda. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Erlinda. Belum itu, mungkin sebentar lagi. Untuk yang lainnya boleh menanggapi. Apakah akan dibantu? Bisa share screen? 2 atau 3 silakan. Bagaimana tadi penampilan kelompok 1 untuk pekerjaannya? Apakah sudah? Ya, sudah. Saya mau menanggapi. Mas Darmawan. Ya, menurut saya itu presentasi yang disampaikan dari kelompok 1 itu sudah bagus dan sudah runtut, Bu. Oh iya, ya memang seperti itu sudah ada orientasinya, sudah ada rangkaian peristiwanya dan sesuai dengan gambar berseri yang sudah dipilih tadi ya. Nah, kira-kira ada kesulitan tidak dengan mengembangkan kerangka cerpen berbantuan media gambar berseri ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kalau tidak ada, jadi dari tadi ketika melihat kalian itu sudah aktif dalam diskusi ya, menentukan media gambarnya, kemudian mengembangkan menjadi sebuah kerangka cerpen. Nah, untuk kerangka cerpen ini nantinya akan dikembangkan menjadi kerangka cerita pendek yang utuh ya. Nah, jadi itu untuk kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Terima kasih. Kira-kira siapa ini yang mau memberikan atau simpulan? Ya, saya Bu yang memberikan simpulan. Jadi, untuk pembelajaran kali ini yaitu untuk menulis cerpen ya Bu, berdasarkan kerangkanya. Kita itu harus mempelajari struktur cerpennya dulu, Bu. Seperti kayak orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Nah, nanti kalau udah baru strukturnya sudah dicari, Bu, baru kita untuk menyusun kerangka. Seperti observasi, menentukan judul, menentukan alur, tokoh, sudut pandang, dan konflik atau permasalahannya. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Mbak Arsita. Sama-sama. Ada yang lainnya memberikan refleksi lagi untuk pembelajaran kita pada siang hari ini? Sudah tidak ada? Baik, kalau tidak ada, jadi itu tadi kita pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari tentang mengingat kembali apa itu unsur intrinsik, apa saja unsur. Terima kasih juga Mbak Putri.
Terus dengan melihat atau kalian dalam Nah, tadi juga Bu Guru sudah melihat bahwasanya kalian dalam berdiskusi sudah aktif. Oke, ya. Hari ini semua kelompok sudah mempresentasikan ya. Dari kelompok 1 ya, jadi ada Mbak Putri yang sudah mempresentasikan pasal terbuka. Untuk pertemuan kita selanjutnya, Ya, maaf, yang susun tadi itu untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengembangkan. Terima kasih Mas Afri sudah mengingatkan. Mohon maaf tadi bisa dipahami akhiri Ya, atau Bu. sekarang sudah terlihat ya. Media yang sudah kalian kerjakan tadi itu ya. Baik, untuk mengakhiri. Oke, semua kelompok sudah mempresentasikan ya tadi ya. Apa ada kelompok yang belum mempresentasikan? Bismillahirrahmanirrahim. Hari kelasnya Pak. Untuk pembelajaran Mana ya, Pak? Hari ini silakan ditutup. Mas Arya boleh menutup untuk kita mengakhiri dan kembali kita diberikan kesempatan. Silakan Mas Arya. Mas Arya. Kurang Pak alurnya. Arya. Daya sukune. Mas Darmawan, Bu Guru tidak mendengar suara Mas Arya, boleh Mas Darmawan saja yang menutup untuk pembelajaran kita. Ya, Ibu. Ya, Pak. Untuk menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa semoga kita diberi kelancaran dan selamat sampai rumah masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Masih terus semangat ya untuk esok hari. Jangan patah semangat, terus belajar. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih Bu Eka. Ya, terima kasih Bu Eka. Yang terakhir hari ini, saya mau tanya untuk tujuan pembelajaran Bu Eka tadi apa ya? Anak-anak menyusun itu Pak, rangka cerita pendek. Rangka cerita pendek ya. Kalau saya lihat dari apa yang tarakan tadi, malah titik tekannya pada penentuan alur. Ya, tolong nanti untuk tujuan pembelajarannya disesuaikan dengan materinya. Ya. Jadi kita lihat tadi kan mayoritas kerja kelompoknya itu ya memang membuat kerangka ya, tetapi titik tekannya kok ke alur cerpen. Jadi apa? Ini yang saya amati. Kalau mayoritas semua untuk langkah-langkah dan sebagainya sudah cukup bagus. Hanya yaitu tadi kadang-kadang tujuan pembelajaran itu tidak sesuai dengan yang ingin dicapai. Makanya saya sering mengatakan antara KI-KD, indikator, tujuan pembelajaran itu sesuai. Satu dulu itu. Dan tujuan pembelajaran tidak usah banyak-banyak. Satu, dua saja, tetapi pas. Cari cahaya ya, nanti sesuai dengan yang ingin dicapai. Tapi kalau nanti kurikulum merdeka, ya capaiannya sesuai dengan tujuan.
seperti itu. Dan kadang-kadang untuk materi cerpen itu sering yang digunakan contoh itu novel atau novelet atau penlit. Ya. Seperti contoh sederhana saja, Robohnya Surokami itu menurut Bapak Ibu itu novel atau cerpen? Waktunya 3 hari ini kan. Kira-kira menurut Bapak Ibu Robohnya Surokami itu cerpen atau novelet atau novel? Novel nggih, Pak? Novel. Ya, novel loh ya. Nah, seperti yang diajarkan tadi harusnya kan itu. Tadi kan siapa yang Rai Bu Heni ya? Materinya kan cerpen ya. Nah, contohnya Robohnya Surokami. Nah, ini tolong itu yang diperhatikan. Itu sering terjadi kok. Ya, karena Robohnya Surokami kebetulan hanya singkat, tapi memasukkan novel. Saya malah besok. Ini yang perlu saya sampaikan. Jadi silahkan bekerja, ini yang tatap muka untuk terakhir. Besok Bapak Ibu sudah mulai praktek pembelajaran, sudah masuk ke kelompok baru. Mungkin loh ya, pembimbingnya bukan saya dan Pak Budi lagi. Mungkin ada beberapa ya, 4 Bapak Ibu guru yang masih dibimbing Pak Budi. Tapi sebagian mungkin nanti dibimbing Bu Ani, ya, atau dengan Bu Arlis, atau dengan Bu Sawitri. Kalau saya mungkin dengan Bu Raheni. Ya, tetapi kalau nanti untuk kelompok ini yang bimbing sudah lain. Jadi ada yang sebagian Pak Budi 4 orang, yang lain mungkin yang mungkin Bu Ani Rahma. Pasangannya sudah berbeda. Jadi Bapak Ibu nanti yang jelas diminta untuk membuat RPP, terus dibuat video RPP itu dipraktekkan dalam sebuah video, tetap waktunya 40 sampai 45 menit, dan nanti diedit menjadi 15 menit. Nah, hasil itu nanti diunggah. Iya, Bu. Ya, tolong walaupun 15 menit itu Bapak Ibu tetap urutannya jelas. Jadi dari pendahuluan, dari apersepsi, motivasi, terus sampai inti yaitu langkah-langkahnya, sampai nanti penutup, refleksi, dan simpulannya harus ada. Misalkan Bapak Ibu nanti yang diskusi, yang presentasi itu ada 2, 3, 40 menit kan mungkin ada yang presentasi 2 atau 3. Ya, Bapak Ibu ambil saja, dipotong. Yang diambil 1 presentasi, 1 yang menanggapi, yang lain bisa dihilangkan. Yang penting ada. Terus pembagian kelompok jangan lupa 4 sampai 5 anak. Nah, pengambilan gambar tolong diambil dari beberapa sudut pandang. Sehingga gestur Bapak Ibu terlihat, saat Bapak Ibu membimbing kelompok terlihat, interaksi antara siswa dan guru ada, interaksi antara siswa dan siswa ada. Pembukaannya jangan terlalu panjang. Kalau di awal sudah dibuka dengan doa, di akhir tidak perlu, cukup alhamdulillah atau ya. Seperti itu, ya. Ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Jika menggunakan media, ya, untuk PPT, Bapak Ibu mengambil gambar, tolong diperhatikan kecerahan, ya, cahaya, intonasi Bapak Ibu, dan sebagainya suara Bapak Ibu yang jelas. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan PPT, menggunakan LCD, ya pencahayaan di depan itu biasanya lupa untuk bordernya masih dibuka sehingga pencahayaannya terlalu menyilaukan. Nah, ini nanti akan kita lihat, akan terlihat. Tapi video 1 saat Bapak Ibu unggah, ya nanti kalau sudah dievaluasi, ya video kedua harusnya lebih baik.
Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan hari ini, cukup molor setengah jam ya. Ya, tidak jadi masalah. Yang penting Bapak Ibu bisa sukses, bisa lulus semua. Amin. Itu Bapak Ibu. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Akhiri ya. Terima kasih Pak Agus. Ya, kita akhiri. Terima kasih Pak Ya. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama. Nanti Bu Alwi kalau saya dolan ke Purbalingga ini besok mungkin Sabtu. Oh, gini. Semarang Pak Agus. Ke Semarang Pak Agus. Iya jauh. Juragan Gedung itu Pak, Juragan Gedung Pak. Ke Semarang Pak Agus. Karena kakak saya, adik saya di Purbalingga semua. Oh, gini. Asli Purbalingga apa, Pak? Apa di belakang terminal rumahnya. Oh, gini. Ya saya sering ke sana. Kalau mungkin hari Sabtu mau ke sana nengok. Semarang ya Pak Agus, kapan-kapan ya Pak, mampir. Nah, kalau Semarang kakak saya asli Semarang. Kalau Semarang dulu saya sekolahnya kalau tidak keluar dari SMA 3 ya lulusan alumni SMA 3. Saya 3 bulan keluar dari SMA 3 Bu. Tahun berapa Pak? Tahun 82. Oh. Belum lahir. Kawan sudah lahir Pak. SMA 3 baru 2 bulan 3 bulan saya pindah ke Solo. Sama Pak Margono berarti ya Pak? Ya. 82. Iya. Iya Pak. Saya kan sering ke Semarang Bu, karena saudara masih banyak yang di Semarang. Iya Pak. Saya jualan bakso di depan SMA PGRI Bu. Di mana Pak? Jualan bakso di depan STK PGRI. Oh, jadi Pak. STK PGRI. SMK SMA YKSI. Daerah mana itu Pak? Daerah Sidodadi. Oh, jadi. Saya sering kasih ke sana. Kapan-kapan mampir ya Pak. Itu Bapak Ibu, terima kasih sekali. Sami-sami. Ya. Waalaikumsalam. 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 Warahmatullahi wabarakatuh. Izin foto dulu. Foto dulu. Pak Dermawan, di screenshot Pak. Ya. Ayo foto dulu ayo. Oh. Bu Alfi, ayo kita foto Bu Alfi. Foto dulu buat kenang-kenangan, nanti kan ganti kelompok. Ya, beda kelompok lagi. Grupnya bubar apa? Enggak lah. Jangan Ya, Pak. Lanjut Pak. Lanjutkan saja Pak. Sudah terbentuk. Ingat ya tujuan Alfi. kita, Bu Alfi, dan kita foto dulu Bu Alfi. Sudah di foto belum ini jempolnya nggak? Foto dulu. Yang moto siapa? Ayo. Pak Dermawan. Ini yang mau tahu. Fotonya gaya apa ini? Siapa? Pak Surya fotonya kaku banget gini loh Pak. Gini Pak. Pak, ini belum uji kompre loh Pak. Tenang aja Pak. Ayo, jadi murid aja aktif sekarang foto Datarman Pak. Ayo, gimana? Gini. Foto ternakal fotonya gini. Ini apa? Gimana Pak? 1, 2, 3. Lagi Pak, sekali lagi. Oke. Saya share di grup dulu biar nggak hilang. Waduh, besok dah uji komprehensif. Saya suruh Nani, Bu Raheni, Ketemu Nani sama Bu Raheni, duet yang sangat bagus. Pak Ferry, Luar biasa. Mudah-mudahan nggak Kepada Bu. Ini Pak Ferry aku padamu. Alhamdulillah. Ya, ada informasi ada tiga Mari kita bikin perut sakit. apa yang harus dipersiapkan saat uji kompre? Siap. Oh ya, untuk rekaman video bagaimana Bapak Ibu? Iya, saya mau tanya untuk rekaman video itu mulai kapan ya? Enggak, ini enggak Pak. Rekaman video. Ini loh Pak yang hari ini. Oh, hari ini. Yang hari ini. Budina ngerekam nggak? Rekam Bu. Oh, gue diundang rekam. Rekam sudah saya Yang unggah hari di pertama, YouTube. yang hari pertama Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Dinda. Yang Bu Eka, yang terakhir nanti saya upload sendiri ya Bu. Soalnya kita kira udah selesai, saya upload sendiri nanti Bu Eka ya. Yang hari pertama gimana Bapak Ibu? Rekamannya dari siapa? Hari pertama Pak. Kemarin. Kemarin. Nah, sudah saya Kayaknya share. bisa
minta Bu Ari, Pak. Tadi saya WA itu katanya nanti mau di-share linknya, nanti mahasiswa tinggal motong per bagian masing-masing. Terima Namanya tuh Terima kasih. Kalau dulu pas Namanya kuliah jempol. panggilannya Bu Ica, Caesar Pak. itu namanya. Aryo. Jempol Bapak Ibu itu dulu. Pak Dermawan Foto lagi, jempol. foto lagi. 1, 2. Oke. Sukses ya Bu, ujian komprenya Bapak Ibu. Sukses ujian komprenya. Hari pertama saya Pak Dermawan ya Pak. Terus siapa lagi Bu Alvin. Semangat, semangat. Yang disiapin apa aja sih? Dipersiapkan apa Bapak Ibu? Materi belajarnya apa? Apa yang perlu dipersiapkan? Pak, Siap-siap mental yang saja, perlu Pak. disiapkan 1 mental. Kemudian yang kedua setel double dan setel loss aja Pak. Siap. Pak Dermawan mau instrumen penilaiannya dong Pak. Saya tuh rubrik penilaiannya kalau salah ya. Itu Pak, rubrik penilaiannya itu loh Pak. Ya saya juga nggak tahu, nanti pun saya share benar salahnya nggak tahu. Ya saling bantu ya Bapak Ibu. Iya, saya tokonya instrumen penilaiannya Pak. Saya, tapi kan nanti kayaknya buat ujian kompre kan 2 RPP ya Bu? Nggak tahu deh Pak. RPP. Tapi LPPL-nya kok 4 Pak, PPL-nya kok 4. Kalau untuk kompre berapa RPP ya Bapak Ibu? Kalau LPT kelas lain 1 1. kan RPP 2 jadi 1 ya. Kemungkinan ya bisa aja 4 jadi 2 kita. Oh gitu. Kayak nggak tahu tapi. Berarti kita buat lagi nih apa yang kemarin. Yang kemarin aja Pak. Kemarin aja Pak. Ya. Yang kemarin aja Pak, nanti paling dibuat muter-muter sama dosennya. Nah, saya kita juga muter-muter kan. Perut loh ya dosennya. Siap. Saya mau bikin perut sakit lagi sama Bu Sita. Saya malah bingungnya nanti burang. Lanjutkan. Virusnya lebih hebat lagi. Tambahin Pak Dermawan. Semangat Pak Dermawan Bu Arsita. Mantap. Besok lah yang ujian kompre pertama, nanti kita yang pertama share materi nanti di grup. Oke, siap. Terima kasih kembaranku. Akhirnya mengakui kalau Pak Dermawan selamat ya menggantikan Pak Pandu. Waduh. Ya, ditelepon Pak saya Pak, disuruh menggantikan langsung saya jawab. Oh iya, oke. Bahagia ya Pak Dermawan ya, mantap. Sehat-sehat yang paling penting Bapak Ibu. Iya Pak. Loh, Pak itu berarti kan pengujinya ada 2 ya. Berarti dua-duanya masuk ke itu kita berarti. Menguji kita semua itu pengujinya dua-duanya itu Pak. Berarti yang diuji RPP ya atau dari awal LK? Kayaknya enggak dari LK Pak, kayaknya dari RPP Pak. RPP ya. Terus pengujinya 2 itu Pak. Yang terbaik ya. Cuma iya 2 nanti. Jaga-jaga aja, semua LK diberiin aja yang sudah diunggah. Iya. Jangan sampai. Kalau di LMS itu ada 6 materi. Iya. Apa aja Pak? Saya share di chat saja Bu, banyak sekali. Oke lah, oke. Di chat sini aja nggih. Siap. Ya, saya besok Pak Ferry, Bu Eni semangat kita besok. Nah, kita besok ya Bu ya. Iya, ya Allah. Saya Pak segera itu Pak buat grup yang PPL juga ya Pak Ferry. Sudah. Kita itu sama terus loh. Saya Pak Ferry, Bu Eni ya. Iya. Nah, kita itu setidaknya itu Pak Budi Bu. Iya. PCBL gitu. Oh, untungnya. Ya terus kita bisa ketemu Rahini lagi ya pacar ya. Ini lagi ya katanya kan nggak ketemu. Katanya nggak ketemu ya. Iya, katanya itu. Soalnya salah siapa Pak? Ini kan Bu Eni kan sudah Nugrahini. Kalau saya kan Nugrahini sudah Nugrahini Pak. Iya kan Pak. Katanya kalau anak bimbingannya nggak disidang sama Simboke ya, malah yang nyidang Simboke. Iya. Nggak apa-apa Pak. Kan jadi malah enak Pak. Nanti Pak Carya. Siapapun nanti kita pura-pura WA Bu Rahini Pak minta kisi-kisi. Oh Pura-pura iya, aja Pak. Siap. Diatur Pak Dermawan. Iya Pak, ditrik aja. Iya, siap. Ya Allah, udah kompre, saya kaget jadwalnya.
Padahal ini saya tadi sekolah tuh lagi apa ya, lagi proyek gelar karya proyek anak-anak, saya koordinatornya, padahal sing bisa nonton mereka ya sudahlah. Bapak Ibu izin live ya. Ini mau ke Ngawi. Oke. Hati-hati Piknik Bu terus Bu, Fa. jenengan kelihatannya piknik terus kok Bu ya. Sama. Udah, Pak niki sudah. Saya juga mau live dulu. Ya. Mau menyusul yang lomba mapsi. Ya. Siap. Sehat selalu semuanya, doakan kami yang besok ujian komplain, doakan kami, doakan saya Bu Eni. Nanti saya bocori. Bu Eni, tolong saya Bu Eni. Tolong apa? Kita saling menolong? Aduh. Sama Bu Arsita. Udah, Bu. Juga nanti mau di sini. Di apa Bu? Videonya itu. Jadi download aplikasi dulu. Capcut. Maaf kenapa? Tidak Bu. Biasa. Yes.
ini sebut ini aja. Oh dari itu Bu. Saya Terus dari itu nanti bisa. bisa. Tapi dari itu tuh mungkin aplikasinya besar Bu. Mas menjual biaya dari aplikasinya. Tidak ada Bu.
Habis ini ngajar guys, tapi aku capek banget sih. Capek ya ternyata habis kuliah gini ya, nah ngajar mah nggak mampu saya. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Bu wabarakatuh. Afi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.